Hari ini yang masuk 10 anak. 2 anak berarti yang nggak masuk. Siapa aja? Yang nggak masuk? Sama Bayu. Fani sama Bayu. Kemana Fani sama Bayu ini? Fani sakit ya? Ya. Bayu Tahu. izin. Izin apa apa? Kerja. Oh izin ya? Ya. Semoga yang sakit bisa semoga sembuh, dan yang ada kepentingan semoga kegiatannya lancar. Amin. Gimana hari ini kabarnya? Baik. Baik. Siap untuk menerima pelajaran? Siap. Hari ini kita membahas tentang perbandingan trigonometri. Dengan mempelajari perbandingan trigonometri ini, kalian dapat menghitung panjang tali bendera. Seandainya kalian mau membeli sebuah tali panjangnya bendera, kalian bisa menghitung dengan perbandingan trigonometri ini. Sebelum kita masuk dalam pelajaran tentang perbandingan trigonometri, kalian harus paham dulu tentang segitiga siku-siku dan salah. Di SMP kemarin kalian telah mempelajari rumus Pitagoras. Ada yang masih ingat rumus Pitagoras? Saya Bu. Ya, bagaimana rumus Pitagoras? A pangkat 2 plus B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Ya, ada yang tahu sisi miringnya itu yang mana? Jika di sini adalah sisi A-nya, sisi B-nya ini, dan sisi C-nya yang ini, kira-kira sisi miringnya yang mana? Ada yang tahu? Ya, A sama B. A, B, ya benar. A, B itu adalah sisi miringnya. Jika sudutnya diketahui C, maka sisi sampingnya itu yang mana? Saya Bu. Ya, Yang B ke C. BC dan AC ya. Nah, kalau sudutnya A, misalkan sudutnya A, maka sisi depannya yang mana? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, B. B. B yang mana? Yang ini. Ya. Sekali lagi, jika sudutnya A, jika perbandingan trigonometri ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami di pelajaran ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis perbandingan trigonometri dalam masalah kontekstual melalui kegiatan berkelompok dengan bimbingan guru dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu membuat alat klinometer untuk masalah kontekstual dengan perbandingan trigonometri melalui model problem based learning dengan baik. Yang ketiga, peserta didik mampu mengevaluasi masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri melalui kelompok dengan bimbingan guru dengan baik dan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menumbuhkan karakter profil Pancasila, yaitu bernalar kritis melalui kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dengan baik. Untuk menggunakan perbandingan trigonometri, mari kita melihat video bersama. Setelah kalian melihat video barusan, kira-kira perbandingan apa saja yang ada di video ini? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu.
Ya. Sin cos tan. Ya, ada perbandingan sinus, kosinus, dan tangen. Kemudian rumus dari sinus, ada yang tahu? Apa rumus dari sinus itu? Untuk mencari sinus, ada yang tahu? Ya, Depan berdiri. ya, sisi depan dibagi sisi miring. Ya, benar. Kalau mencari kosinus, bagaimana rumusnya? Ada yang tahu? Ya, Samping bermiring. sisi samping per sisi miring. Ya, bagus. Kemudian tangan, ada yang tahu? Ya, Depan ke samping. ya, sisi depan per sisi samping. Kemudian pertanyaan yang terakhir, rumus apa? Ada yang tahu? Rumus trigonometri. Maaf, rumus Pitagoras. Ada yang tahu rumus dari Pitagoras? Ada yang bisa? Kegiatan berikutnya adalah berkelompok. Ibu ini sudah membagikan berkelompok kalian. Kalian silakan berkelompok sesuai apa yang saya instruksikan, apa yang sudah saya kelompokkan ke siswa. Satu kelompok 4 siswa. Ini saya bagikan LKPD yang harus kalian kerjakan berkelompok ya. Silakan berdiskusi. Gimana hasil diskusinya? Sudah selesai berdiskusi? Sudah. Kalau sudah, untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan terlebih dahulu. Mari kelompok 1 di depan. Ini spidolnya. Untuk kelompok 2 menyimak ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama buat Bu Reni dan lupa pula teman-temanku yang berbahagia. Kami di sini akan sedikit mempresentasikan tentang perbandingan trigonometri. Trigonometri adalah studi pola bermakna mengenai hubungan antara sudut dan sisi segitiga. Di sini ada permasalahan yang harus kami kerjakan. Bayu melihat puncak suatu menara dari jarak 100 meter dengan
adalah sisi depan per samping. Tangan ke-5 sama dengan X per 100. Tangan ke-5 adalah 1 sama dengan X per 100. Nilai X sama dengan 100 ditambah 170 dan menghasilkan nilai sebesar 270. Baiklah, mungkin ada yang perlu ditanyakan? Ya, ada. Bisa tidak menggunakan perbandingan sin sama cos? Maaf, karena yang ditanyakan adalah depan sudut. Seandainya kita menggunakan selain tangan, maka tidak akan menemukan tinggi menara tersebut. Baik, apakah jawaban bisa diterima? Ya. Baik, presentasi kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Kasih tepuk tangan. Siap-siap untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan ke depan kelas. Yuk, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kami. Bayu melihat puncak suatu menara dari jarak 100 meter dengan menggunakan alat pengukur sudut sehingga diperoleh sudut elevasi sebesar 45 derajat. Jika tinggi badan Bayu 170 cm, tinggi menara adalah. Di dalam LKPD silahkan buka di halaman yang paling terakhir. Buka halaman terakhir. Di situ kalian akan membuat sebuah proyek yang akan dipraktekkan minggu depan. Apa kalian pernah melihat alat seperti itu? Atau ini di depan layar? Ini namanya klinometer. Ada yang pernah tahu seperti ini? Dadah. Ini bisa dipakai bahan dari bahan yang lain atau menggunakan yang saya buat seperti ini, sedotan, busur, sama pemberat. Kalian boleh menggunakan alat yang seperti ini atau menggunakan alat yang lainnya. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuatnya. Cara membuatnya yang pertama itu adalah busur. Busur itu disolasi lurus dengan sedotan. Setelah itu tengahnya kalian lubangin dan diberi pemberat seperti ini. Nanti kalian di rumah dipersiapkan bahannya. Pertemuan berikutnya kalian langsung praktek, langsung menggunakan alat ini. Paham? Ada yang belum jelas dari sini? Jelas ya. Untuk pertemuan berikutnya silakan kalian siapkan alat-alat yang akan dibuat bahan untuk klinometer. Jadi pertemuan berikutnya kalian langsung membuat dan langsung mempraktekkan di luar.
Gimana? Sudah selesai buatnya? Sudah. Siap kita mempraktekkan di luar kelas? Iya. Yuk mari kita keluar. Setelah kita melaksanakan praktek di luar, biar lebih semangat, mari kita melakukan ice breaking bersama. Yuk kita berdiri semua. Kita ikuti yang ada di video di depan. Siap? Siap. Ayo. Ice breaking. Berdirinya yang jangan mepet-mepet. Sudah? Yuk kita ikuti. Dari pertemuan kemarin, apa yang kalian simpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Ayo, tunjukkan tangan. Saya Bu. Ya, Sisi miring kuadrat sama dengan sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. ya. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi depan kuadrat ditambah sisi. samping kuadrat. Itu rumus apa? Rumus Pythagoras. Ya, betul. Rumus Pythagoras. Ya, ada lagi yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Iya. Sin depan per miring. Ya, perbandingan dari sinus adalah sisi depan. sisi depan per sisi miring. Berikutnya lagi, Saya Bu. ya, Perbandingan kosinus itu sisi samping per sisi miring. ya. Ada lagi, Saya Bu. ya.